satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh sama-sama kembali berkumpul Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami terus berkata dalam hidup kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus menyertai setiap apapun yang kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami sama-sama ingin belajar duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami percaya siang hari ini kami boleh dikuatkan. Kami mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru. Bahkan firman Tuhan boleh menjadi dasar dalam hidup kami dikuatkan, hidup kami diubahkan. Bahkan pulang dari tempat ini kami bawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik, sukacita damai sejahtera mengalir dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan sama-sama untuk sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap diibadati dalam firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara semua. Puji nama Tuhan saudara. Selamat siang, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat semua. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh kita kasih kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Sungguh luar biasa pada siang hari ini. Nah langsung saja saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, satu topik, yaitu menjaga hati nurani. Apa saudara temanya? Menjaga hati nurani, ya. Dalam bulan ini saya banyak mengajar tentang yang artinya berjaga-jaga, ya. Kita belajar tentang menjaga kekudusan, kita belajar tentang menjaga kasih mula-mula, dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya menjaga hati nurani. Saya percaya saudara ini satu bahan yang sangat penting bagi saudara. Saya usahakan sampaikan kepada saudara dalam waktu yang singkat ini, tapi saya percaya saudara pulang dari tempat ini kita akan sama-sama membawa pembaruan dalam hati kita. Boleh katakan amin. Kita sama-sama akan memiliki hati yang bersih, hati yang murni, sehingga kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Amin. Ya, sama-sama saudara boleh siapkan catatan, siapkan Alkitab. Kita akan belajar, kita akan mulai dari satu ayat yang pasti saudara sudah tahu, yaitu dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yuk, sama-sama saudara buka Alkitab, yuk. Jangan cuma disimpan saja, sama-sama kita buka Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yang sudah di sana boleh katakan amin. Ya, sama-sama kita baca Amsal 4 ayat yang ke-23, silakan. Amsal pasal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya saudara. Biar lebih semangat lagi, sama-sama coba kita baca bareng-bareng. Amsal 4 ayat ke-23, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjaga hati. Dasarnya apa? Amsal ini mengajarkan bahwa Tuhan memberikan order, Tuhan memberikan instruction. Jagalah apa saudara? Hatimu. Saya pengen bilang saudara pertama-tama bahwa menjaga hati adalah kewajibannya kita. Amin.
Yuk bilang dengan saya bareng-bareng saudara, jagalah hati. Ya, itu adalah kewajiban saya. Wah, kurang yakin nih. Menjaga hati, coba bilang bareng-bareng saudara, menjaga hati adalah kewajiban saya. Oke? Kenapa saudara kewajiban saya? Karena Tuhan kasih perintah, jagalah hatimu. Ini kata kerja. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa saudara? Terpancar kehidupan. Terpancar ini seperti seolah-olah seperti sumber mata air. Ya, sesuatu yang bisa mengalir dari hidup kita ketika kita menjaga hati, yaitu kehidupan. Bukan hanya sekedar sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang nanti akan terpancar dari kehidupan kita. Nah, saudara, saya akan mulai dengan pengajaran yang simple, yaitu banyak orang bertanya, Pak, hati itu apa? Betul ya? Betul ya saudara ya? Siapa di sini yang sudah tahu hatinya di mana saudara? Ada? Di mana? Nah, kadang-kadang orang suka salah, Pak, hati saya di mana? Oh, ada di perut, Pak. Nah, saudara perlu clear sedikit. Definisi hati di sini beda dengan definisinya dalam dunia medis. Kalau dalam dunia medis, hati itu artinya apa saudara? Liver, betul ya? Sesuatu yang menyaring racun-racun dalam tubuh. Itu dalam dunia medis. Tetapi hati di sini mempunyai terjemahan yaitu heart. Ya, kalau saudara bicara heart berarti adalah jantung kita, betul ya? Ya, yang berdegup setiap detik nih, duk-duk. Nah, itu heart, hati. Makanya terjemahannya agak sedikit beda. Jadi kalau saya tanya hati saudara di mana, tolong sama-sama tunjuk dadanya. Ini hati saya, amin ya. Jangan tunjuk livernya saudara, amin. Ya, jadi jangan kebalik. Nah, hati atau heart dalam konteks ayat tadi itu artinya apa? Center of anything. Pusat dari segala sesuatu. Bila dengan saya bareng-bareng saudara, pusat. Ya, heart is center of anything. Saudara, biasanya orang yang masih bernafas, makanya indikasinya apa saudara? Ada denyut nadi, betul ya? Ada detak jantungnya. Kalau masih berdetak berarti dia masih bernafas. Nah, ini yang dikatakan sebagai center of anything. Yang menentukan hidup dan matinya orang ada di hatinya. Yang menentukan saudara, orang itu bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat ada di hati. Karena heart is center of anything. Amin. Makanya saya tulis ini saudara, hati adalah instrumen yang ada di bawah kendali manusia, yang menjadi pusat dari segalanya. Ya, sekali lagi saudara, hati itu bukan urusannya Tuhan. Hati bukan letaknya di sorga, tapi hati itu benar-benar di bawah kendalinya manusia. Saya pengen saudara ngerti dari awal nih, supaya nyambung cerita ke belakang. Jadi saudara punya sebuah tempat kecil dalam hidupmu. Saudara punya rumah kecil dalam hidupmu yang harus saudara jaga, yang harus saudara rawat, dan itu semua di bawah kendalinya kita sendiri. Amin. Yaitu hati. Ya, jadi bukan hati kita di mana Pak? Oh, itu urusannya Tuhan. Tidak, salah. Hati kita urusannya pendeta? Bukan. Hati adalah urusan pribadi lepas pribadi. Dan kalau sudah bicara pusat dari segala sesuatu, makanya Tuhan bilang jaga hati. Karena kalau pusat ini harus dijaga. Seperti sebuah negara saudara, dia punya namanya pusat komando, pusat strategi, itu harus dijaga. Kenapa? Kalau pusatnya dihancurkan, biasanya apa saudara? Yang lainnya jadi ikut hancur. Ini yang menjadi bahaya saudara. Makanya saudara mesti jaga baik-baik nih pusat dari segala kehidupanmu. Ya, kalau saya tanya apa yang harus dijaga, hatimu saudara. Karena ini adalah pusat dari segala sesuatu. Nah, kita akan belajar saudara, bagaimana dan apa yang menjadi penyebab
hati kita menjadi rusak. Nah, saya akan loncat dari Amsal menuju kepada 1 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-8 sampai ke-10. Kita akan belajar saudara, ini Paulus keren banget. Paulus tuliskan kenapa sih orang itu hatinya bisa rusak. Yuk sama-sama kita buka 1 Timotius 3 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Silakan dibacakan. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 10. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Nah, puji nama Tuhan saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Dikatakan begini saudara. Orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, ciri-cirinya apa saudara? Yang pertama, orang yang tidak bercabang lidah. Yang kedua, orang yang tidak menggemari anggur. Dan yang ketiga, orang yang tidak serakah. Yuk kita lihat arti aslinya saudara. Yang pertama, apa yang dapat merusak kemurnian hati kita? Paulus mengatakan bahwa orang yang suka bercabang lidah, ya, ini bisa merusak kemurnian hati kita. Bercabang lidah diambil dari kata dilogos. Artinya punya dua cabang pemikiran. Di itu artinya pemisahan, betul ya? Kalau saudara masih ingat pelajaran waktu SMA, biji atau benih itu punya karakteristik yang namanya apa saudara? Wah ini dulu remedial nih kayaknya nih saudara. Apa? Dikotil atau dikotomi. Artinya apa? Biji itu bisa memecah dua. Ya, dibagi dua. Nah sama kata dilogos itu artinya apa? Kita punya dua cabang nih dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya. Dilogos artinya menduakan hati kita kepada dunia. Nah saya pengen saudara sama-sama coba reflect ke dalam hidup kita. Hari ini hatimu ada cabangnya enggak saudara? Halo? Atau enggak ada cabangnya? Cuma Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, siapa di sini yang punya cabang nih hatinya? Ada? Enggak ada? Atau jangan-jangan perempatan saudara ya? Ada cabang 4 jadi. Atau pertigaan. Ya, nah kelemahan manusia itu paling sering jatuh karena hatinya dibagi dua, dibuat cabang, ya, dibuat cabang. Satu untuk Tuhan, satu untuk dunia. Betul atau betul? Betul lagi jawabannya ya. Ya, makanya jangan heran Paulus tegur sama Timotius. Timotius, coba lihat itu jemaatmu. Banyak sekali mereka yang bercabang lidah. Artinya apa? Hari Minggu ke gereja, saudara. Ya, hari Minggu pelayanan. Cabangnya Tuhan nih. Tapi hari Senin mulai masuk ke cabang yang lain, saudara. Ya, cabang ini bicara apa, saudara? Mendua hati. Ini bicara apa? Berarti ada lebih dari satu posisi yang ada di hatimu. Betul? Atau istilah paling gampang, orang yang mendua hati, itu sebutannya dengan istilah selingkuh. Punya dua cabang, punya pilihan lain selain yang ada di hatinya. Saya pengen tanya sama saudara, saudara setia gak sama suamimu, sama istrimu? Benar? Gak ada cabang hatinya? Gak ada? Gak ada yang ngaku kayaknya? Bener ya? Amin? Wah amin ya. Ya saya percaya sama saudara lah. Jadi manusia itu didesain, punya kesempatan, punya kelemahan bahwa hatimu bisa bercabang. Saya sampaikan ini kenapa saudara? Karena ini peperangan kita. Amin. Peperangan kita. Banyak orang ngaku Kristen, banyak orang nyembah Tuhan, banyak orang kalau ke gereja luar biasa, tapi nggak ada yang tahu di dalamnya seperti apa. Ya, ada orang cabang ke kirinya Tuhan, cabang ke kanannya duit. Wah, ya. Ada orang cabang ke kirinya Tuhan, tapi cabang ke kanannya, misalnya ya, ada kalau yang buat perempuan, wanita, wah biasanya suka banget dengan namanya K-pop misalnya, ya, artis-artis Korea misalnya, ya. Kalau yang cowok itu biasanya kecanduan main Mobile Legend misalnya, ya, atau hobi saudara,
Ada orang yang hobinya naik sepeda. Hari Minggu naik sepeda, hari Senin naik sepeda, hari Jumat naik sepeda, Sabtu naik sepeda. Saya doain nanti di neraka juga naik sepeda, saudara. Ya, naik sepeda terus. Jadi punya cabang, saudara. Punya cabang. Dan ini menjadi problem hari-hari ini, saudara. Ya, orang punya cabang dalam hatinya. Jadi apa artinya? Hatinya sudah tidak murni lagi. Hatinya sudah tidak murni lagi. Itu arti kata bercabang lidah di logos. Yang kedua, Tuhan bilang seperti ini. Penggemar apa saudara? Anggur. Nah, ini menarik saudara. Penggemar anggur. Apa sih arti kata penggemar anggur di sini? Saudara tolong jangan diterjemahkan secara harafiah. Karena saudara pasti akan bertanya seperti ini. Pak, saya boro-boro Pak minum anggur. Saya setiap ke restoran minumnya es teh manis misalnya. Gak pernah minum anggur. Bukan artinya seperti itu. Penggemar anggur. Nah, saudara perlu mengerti cara Paulus tulis firman di dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita bicara anggur, berarti ini Paulus sedang ngomong dalam konteks orang yang bisa mabuk oleh anggur. Makanya dibilang penggemar anggur. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau saudara buka dalam suratnya Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat ke-16, 17, 18, itu Paulus bicara, janganlah engkau mabuk oleh apa saudara? Anggur. Tapi hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita bicara penggemar anggur, berarti orang yang hidupnya itu dikuasai dan diserahkan sepenuhnya kepada dunia. Karena orang yang mabuk anggur adalah orang yang sedang dikuasai di bawah minuman yang sedang ia minum. Betul ya? Saya selalu kasih perumpamaan saudara seperti itu. Pernah lihat orang yang sedang mabuk saudara? Pernah? Atau saudara pernah? Nggak tahu ya jawabannya ya. Orang yang sedang mabuk itu kalau kita suruh nggak bakal diturutin, betul ya? Dalam waktu beberapa jam dia di bawah kuasa minumannya, betul ya? Dia pasti ngikutin apa yang minumannya suruh, dia ikutin. Makanya dia nggak bisa punya power atas hidupnya. Dia benar-benar lemas, lunglai, pasrah, betul ya? Itu ciri-ciri orang yang mabuk. Nah sama saudara, ketika kita bicara tentang hati, kata proseko ini artinya apa? Saudara menyerahkan hatimu untuk dikuasai oleh dunia. This is very dangerous. Ini yang paling berbahaya. Saya harus ngomong ini sama umat-umat Tuhan. Sama orang-orang Kristen. Berapa banyak dari kita yang hatinya sudah mulai dikuasai oleh pemikiran, prinsip-prinsip dunia. Saudara mungkin menganggap enteng perkataan saya, tapi saudara coba renungkan baik-baik. Hati kita kalau sudah mulai dikuasai dunia, maka apa yang menjadi keputusan saudara, apa yang menjadi perenungan saudara, itu semua berasal dari mana saudara? Dari dunia. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Makanya hatimu sudah gak bisa murni lagi saudara. Hatimu udah gak bisa dengar lagi suara Tuhan. Ya, tadi saya renungkan sama tim saya saudara. Kadang-kadang saudara yang menjadi power dalam hidup kita adalah ketika engkau mendengar yang namanya suara apa saudara? Suara hati. Betul ya? Makanya saudara sering bilang, ayo doa di mana? Dalam hati. Ayo dengar suara hati. Betul saudara ya? Nah seringkali kalau kita dikuasai oleh prinsip-prinsip dunia, saudara tidak akan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita. Akhirnya apa? Semuanya campur aduk. Campur aduk. Ya. Saya kasih contoh, ilustrasi yang paling gampang. Saudara pernah dengar gini enggak? Ya. Saudara ketemu sama temanmu atau sama sahabatmu atau sama tetanggamu ngomong seperti ini. Udahlah, Bu. Udahlah, Pak. Kamu daripada berhantem terus tiap hari sama istrimu,
Daripada kamu bertengkar terus, tiap hari lempar-lempar piring di rumah, ya betul ya. Lebih baik kamu pisah saja sama istrimu, sama suamimu. Ya, ikutin suara hatimu. Hatimu kan pengen gembira, betul? Hatimu pengen sejahtera, betul? Ikutin aja suara hatimu. Yang penting kamu bahagia. Lebih baik kamu pisah supaya hatimu seneng, happy. Pada dengar itu saudara? Pernah dengar? Pernah dengar? Menurut saudara benar atau salah? Jadi akan ada saatnya kalau kita tidak menjaga hati and you follow what your heart says, it will lead to a wrong direction. Akan membawa kita kepada jalan yang salah. Suara hati, saya katakan, suara hati tidak akan selalu benar. Prinsipnya di sini saudara. Suara hati tidak akan selalu benar. Karena hati akan membawa kita secara default, secara nature. Ketika tubuh kita stres, maka hati akan bilang istirahat. Ketika tubuh kita menderita, maka hati akan bilang cari healing. Hati akan begitu. Akan support yang namanya kehidupan kita. Betul ya? Makanya hati-hati, kalau hati kita sudah mulai dikuasai prinsip dunia, saudara akan tabrak prinsip-prinsip kebenaran dengan alasan mendengar suara hati. Ya, ini dari diem-diem ini pelaku atau gimana nih saudara? Kok kayaknya benar ya Pak ya? Kadang saya suka bingung Pak, dengar suara hati ini suara Tuhan atau bukan? Ya, sekali lagi saudara, hati itu 100% di bawah kendali siapa? Manusia. Manusia. Jadi kadang saudara, kalau kita nggak jaga dan mulai diisi dengan pengaruh-pengaruh dunia, tanpa engkau sadari, engkau akan berpikir ketika hati kita ngomong, kayaknya bener ya. Nah, nanti saya akan tutup saudara, bagaimana supaya kita kombinasi nih. Bahwa hati ini harus diisi dengan yang namanya Roh Kudus. Supaya ini kerja antara surga sama dunia, nyambung. Membawa kita kepada rencana Tuhan. Kalau enggak, engkau akan mulai mendengar suara-suara aneh dalam hidupmu yang berkata, kayaknya boleh deh. Nah, kayaknya it's okay kalau saya pacaran beda agama. Ya masih pacaran mah gak apa-apa. Ketika saudara mulai melakukan dosa, hatimu mulai kompromi. Kayaknya gak apa-apa ya sekali-kali. Namanya juga masih muda, careless gitu ya. Betul? Betul saudara? Ketika saudara mulai ketemu dengan perselingkuhan, hatimu akan mulai seolah-olah berbicara, udahlah gak apa-apa lah daripada lu stres di rumah. Ya, bukan yang ketemu malaikat, malah ketemu yang lain gitu ya. Stres di rumah, udahlah gak apa-apa biar lu bahagia. Betul? Hati-hati makanya. Hati-hati sekali saudara, ini saya penting banget di poin ini. Karena suara hati yang dikuasai dunia, itu bisa salah. Bisa salah. Ya, dunia menguasai dengan berbagai hal. Contoh paling gampang, kemarin di Instagram saya kaget kenapa orang ngantri loh di Central Park demi Harry Potter, saudara. Ya, betul ya? Saya curiga saudara tahun ini Halloween-nya besar-besaran nih. Kita sebagai anak Tuhan harus doanya makin kenceng saudara. Amin. Ya, ngantri loh, ngantri sama ini Osoho. Tadi saya kesini saya nggak lihat tuh ada yang ngantri sampai parkiran saudara. Ya. Kenapa orang bisa ngantri luar biasa demi Harry Potter? Tapi demi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib nggak ada yang ngantri. Nggak ada yang ngantri. Ya, kenapa? Karena hati kita mulai dikuasai dengan dunia. Anak muda kalau nggak jaga hati, udah habis. Ya, segala tren, segala yang lagi viral. Makanya ada istilahnya FOMO. Saudara tahu FOMO? Apa tuh? Ini bukan makanan minuman ya saudara ya. Fear of missing out. Ya, kalau gua nggak pakai ini, gua ketinggalan zaman. Kalau gua nggak ikutan ini, ketinggalan zaman. Nah, hati kita akan mulai terdistorsi itu. Lambat laun, dan kita kehilangan hati nurani yang murni. Ya, saya selalu begini saudara. Konsep menjaga hati itu seperti ini. Saya selalu pakai perumpamaan seperti ini. Saudara ibaratkan sedang jalan-jalan di kebun raya dan kemudian ada banyak sekali burung di atas saudara. Ya, ada banyak sekali burung di atas saudara.
Saya pengen tanya sama saudara, kita bisa nggak ngusir burung ya saudara? Bisa nggak ngusir burung? Nggak bisa. Mau ada 100 burung, mau ada 200 burung, 300 burung, itu akan terbang berkeliaran di atas kita. Tapi hak kita, otoritas kita adalah kita punya hak untuk ketika ada burung yang hinggap di kepala kita bisa usir. Betul? Betul ya? Konsep menjaga hati sama saudara. Ketika saudara dalam marketplace, ketika saudara dalam pekerjaan sehari-hari, engkau tidak akan bisa melarang dunia ngomong apa. Engkau tidak akan bisa memilih pergaulan yang semuanya orang suci, nggak bisa. Saya katakan semua pasti orang-orang yang brengsek, orang-orang yang hancur, orang-orang yang mungkin aneh-aneh. Dunia akan seperti itu. Dan sekeliling saudara, pasti, saya katakan pasti. Ya, prinsip-prinsip yang aneh-aneh, hati-hati makanya. Saudara akan mulai ketemu, dulu yang namanya pacaran sesama jenis. Sekarang yang namanya pernikahan itu sudah bukan sesuatu yang sakral. Orang hari ini cerai, besok nikah lagi. Kemudian dikasih selamat lagi saudara. Ya, ayo besok bicara lagi, nikah lagi. Wow segitu. Jadi pernikahan udah mulai pudar. Dan kita akan ketemu semakin banyak prinsip-prinsip yang aneh ke depannya. Dan lebih parahnya lagi, nanti saudara akan ketemu prinsip-prinsip yang mulai memutarbalikan Alkitab. Atau saya sebut dengan istilahnya pengajaran dan nabi palsu. Ya, nanti lain waktu saya sampaikan saudara. Dan ini sudah mulai masuk pelan-pelan. Terutama anak-anak muda, terutama orang-orang yang mulai goyah imannya, sudah mulai masuk. Pelan-pelan. Nanti kita akan diputar-putar pengertian kita. Ya, Yesus kan pernah jadi manusia. Kok engkau anggap jadi Allah? Nah, kita akan diputar-putar nanti pemikirannya. Hati-hati. Saya ngomong ini supaya saudara ambil message ini penting. Menjaga hati itu sesuatu yang sangat krusial. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Amin saudara. Nah, saya coba lanjut sama saudara dulu ya. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Silakan dibacakan. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dikatakan firman Tuhan, orang yang bersih tangannya dan apa saudara? Murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya, so again ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Hati itu tanggung jawab kita. Dikatakan siapa yang bisa ketemu Tuhan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, itu adalah orang yang sungguh-sungguh menjaga hatinya. Karena ketika kita menjaga hati kita isinya cuma Tuhan, kebenaran, maka saudara bisa klik atau bahasanya klop sama Tuhan. Ya, saudara tidak memikirkan yang lain, saudara cuma punya satu kerinduan yaitu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin saudara. Nah, saya coba akan tunjukkan sama saudara bagaimana cara kita menjaga kemurnian hati. Sesimpel ini. Dari ayat tadi kita bisa tarik 3 prinsip. Yang pertama adalah memelihara. Saya kasih 3M nih. Yang pertama apa saudara? Memelihara, to nurture your heart. Yang kedua adalah memperjuangkan, to fight, to defend your heart. Dan yang ketiga adalah menguji, to test your heart. Amin. Ya, memelihara ini sesimpel ini saudara. Kalau saudara punya binatang peliharaan, ya, ada yang pelihara binatang di rumah saudara? Ada? Apa yang saudara pelihara biasanya? Burung, apa lagi? Hah? Kodok, ikan. Ini aneh-aneh semua saudara ya, orang Bogor nih. Ya, nggak ada yang melihara babi tapi ya. Nah, kalau kita pelihara binatang, itu kita pelihara artinya apa? Dikasih makan, betul ya? Dirawat, dilihatin kalau sakit, itu namanya dipelihara. Nah, hati juga perlu gitu saudara. Dikasih makan, nanti saya akan kasih tahu makanannya apa. Ya, kemudian diperjuangkan, dijagain, dikandangin, jangan sampai diambil orang. Dan yang ketiga yang paling penting adalah diuji. Ya, ini adalah cara terbaik membuktikan hatimu murni adalah dengan pengujian, to test
baru hatimu murni, valid. Betul ya? Kalau ada buahnya. Amin saudara. Makanya ada lagunya saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki apa saudara? Dan terus mataku tertuju padamu. Jemaat kadang suka semangatnya yang refrennya doang. Ku nyanyi Hosau sampai angkat tangan. Nah. Tapi kalau giliran masuk ke bait, apa katanya? Ujilah dia Tuhan. Jangan aku dong, dia aja katanya. Betul ya? Ini ujilah suamiku Tuhan atau istriku. Betul? Ya. Betul lagi jawabannya saudara ya. Betul ya? Kadang-kadang saudara hati kita ini perlu diuji. Beneran masih murni atau enggak? Ya, minta sama Tuhan. Tuhan, uji hati aku. Selidiki hati aku. Nah, ini saya suka saudara. Satu quotes yang saya dapatkan. Conscience is like a dog that can't bite, but never stops barking. Wah, ini dalam saudara ya. Hati nurani itu seperti seekor anjing yang tidak bisa menggigit. Ya, tapi dia tidak akan pernah berhenti apa saudara? Menggonggong. Betul ya? Saya pengen bilang sama saudara, hati nurani kita tidak akan bisa gigit saudara. Dia akan biarkan saudara. Ya, saudara mau melangkah ke dalam tempat-tempat yang gak benar, saudara mau mulai melakukan dosa, saudara mau mulai dengan prinsip-prinsip yang salah, dia tidak akan gigit saudara. Dia tidak akan tiba-tiba minta sama Tuhan, Tuhan tolong kirim petir bagi orang ini. Enggak akan begitu saudara. Enggak akan, dia tidak akan gigit saudara. Tapi ini yang penting, it will never stop barking. Dia tidak akan pernah berhenti menggonggong. Ya, ketika engkau mulai ke jalan yang salah saudara, dia akan terus gonggongin saudara. Dia akan coba teriakan terus dari dalam hati. Ya, ini jalannya salah, ini jalannya salah. Ayo cepat-cepat kembali. Ya. Makanya saya katakan hati ini seperti alarm, saudara. Seperti alert dari dalam hidup kita. Yang akan terus menjaga prinsip-prinsip kita. Ya. Saya pengen tanya sama saudara. Saudara pernah nggak ketika saudara mungkin melakukan dosa, atau saudara punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang jauh dari Tuhan, ketika saudara mau melakukan dosa, ada perasaan gak enak dalam hidup. Pernah gak? Pernah? Pernah? Atau jangan-jangan biasa aja gitu saudara? Pernah? Ketika mau melakukan dosa, kayaknya ada sesuatu yang panas gitu dalam hidup kita. Atau mungkin ada sesuatu yang kayaknya aneh ya. Kayaknya gak nyaman ya. Pernah? Pernah? Kalau pernah, pelihara itu Bapak Ibu. Berarti hatimu masih nyala nih. Gak mati nih fungsinya nih. Masih on. Amin. Itu pelihara. That is conscience. The deepest part of your life that will bark you. Yang akan ngegonggong sama saudara kalau ada hal yang salah dalam hidupmu. Kalau itu sudah mati, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Amin saudara. Nah, saya akan mulai masuk ini saudara. Bagaimana kita bisa dapat memelihara kemurnian hati kita. Dengan cara satu hal, yaitu membangun yang namanya manusia roh. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, manusia roh. Ya, karena Roh Kudus akan menguasai dan memurnikan hati manusia. Itu kuncinya saudara. Kita baca ayatnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27, silakan. Roma pasal ke-8 ayat ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara perhatikan ya. Dan Allah yang menyelidiki apa saudara? Hati nurani, mengetahui maksud roh itu.
Jadi hati sama roh adalah dua hal yang berkaitan. Ada dampaknya, ada hubungannya. Kenapa saya katakan ada hubungannya? Karena saya selalu ngajar sama saudara. Manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Hati itu letaknya di tengah, di bagian jiwa. Tapi roh ini otoritasnya Tuhan. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua untuk apa? Supaya roh ini bisa menguasai hati kita. Roh itu bisa menguasai hidup kita. Makanya rumah hati kita yang tadi saya sampaikan, itu pilihannya 2. Either dikuasai oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh roh dunia. Saudara yang akan menentukan. Saudara mau buka pintu buat siapa? Buat Roh Kudus atau buat roh dunia. Makanya saya akan selalu encourage saudara, bangun manusia roh. Amin. Cara bangun manusia roh sesimpel ini. Saudara bangun hubungan sama Tuhan. Ya, saudara nyembah Tuhan. Saudara baca firman. Saudara ke gereja. Itu salah satu cara kita membangun manusia roh. Melibatkan Roh Kudus sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang akan mulai mempengaruhi dan menguasai hati kita. Sehingga apa yang menjadi suara dari hatimu adalah suaranya siapa saudara? Suaranya Tuhan. Amin. Karena saya banyak dapat pertanyaan saudara. Pak, gimana sih saya bisa dengar suara Tuhan? Ya, kadang-kadang Pak ada suara yang muncul Pak dari hati saya. Itu suara Tuhan atau suara saya Pak? Betul? Pernah mengalami seperti itu saudara? Pernah ya? Saudara mungkin bingung Pak, ini suara siapa ya Pak ya? Tapi yang mungkin nggak mungkin suara tetangga Pak. Ya, pilihannya kalau nggak suara Tuhan, suara yang lain Pak. Nah, untuk menjawab itu, sesimpel ini saudara. Hatimu dikuasai oleh siapa? Kalau engkau dikuasai oleh dunia, itu suara dunia. Kalau engkau dikuasai oleh Tuhan, saya bisa pastikan 100.000% suara Tuhan. Amin? Amin? Aminnya kurang yakin, amin? Amin. Makanya membangun manusia roh, itu penting. Karena nanti akan ada saatnya, saudara itu ketemu dengan berbagai macam keputusan. Saya kasih contoh paling gampang. Siapa di sini yang lagi jomblo atau lagi pacaran terus pengen memutuskan mau menikah? Ada? Nggak ada? Udah nikah semua di sini ya? Wah, udah nikah semua nih, ya. Nah, saya pengen katakan, ketika saudara mau memutuskan menikah, saudara pasti tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini orang yang tepat buat saya? Betul? Betul? Dan saudara mulai cari dengan halusinasi, berfantasi, ya. Kayaknya suara dari hati saya bukan Pak. Nah, Pak, kayaknya suara hati saya yang ini Pak. Betul? Dan saudara mulai bingung, ini suara siapa nih sebenarnya? Makanya saudara, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang intim sama Tuhan, hatinya pasti dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga suara yang muncul dari hatimu sudah bisa dipastikan suara Roh Kudus. Ketika saudara memulai bisnis, kita akan muncul berbagai macam pertanyaan. Ya, ini benar gak sih? Saya harus lakukan ini gak sih? Dan kemudian mulai muncul suara-suara dari hati. Pastikanlah saudara intim sama Tuhan. Supaya apa? Kalau Roh Kudus yang bicara, berarti rencana Tuhan yang digenapi. Saudara mau pindah kerja, saudara mau beli rumah misalnya, saudara mau berkeluarga, planning apapun itu, pasti saudara memutuskan based on hati nuranimu. Betul ya? Betul ya? That's why saudara harus jaga ini baik-baik. Jangan sampai tercemar. Coba bilang kiri kanan dulu saudara biar semangat. Jaga hati ya. Ya. Jangan jaga yang lain mulu, jaga hatinya. Karena ini yang menjadi penentu keputusan dalam hidup kita. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Pentingnya menjaga hati itu untuk apa saudara? Supaya kita mempertahankan iman dan kebenaran di akhir zaman.
Kita akan baca ayat terakhir 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Saya belum undang juga pemain musik maju ke depan. Silakan dibacakan. 1 Timotius pasal pertama ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Ini lanjutan dari message-nya Paulus. Karena Paulus memperhatikan banyak sekali jemaat-jemaat yang mungkin melayani cinta Tuhan, tapi mereka lari dari kasih mula-mula ya, minggu lalu saya sampaikan. Dan hari ini juga mereka lari dari hati nurani yang murni. Makanya dikatakan mereka tidak memperjuangkan saudara, iman dan juga hati nurani yang murni. Maka apa saudara dampaknya dikatakan? Kalimat yang terakhir ditulis apa saudara? Dampaknya apa? Sama-sama kita baca. Kandaslah iman mereka. Wow, ini satu hal yang cukup mengerikan menurut saya saudara. Dan ini satu bridging yang sedang saya bangun untuk khotbah minggu depan. Karena minggu depan kita akan membahas tentang menjaga iman. Ya. Nah, sebelum saudara bisa menjaga iman, saya pengen saudara tuh sukses bisa menjaga hati dulu. Karena tanpa engkau menjaga hati, sia-sia. Dikatakan bahwa kandas iman mereka. Karena mereka tidak memperjuangkan hati nurani yang murni. Ya, saudara mesti bedakan. Kalau tadi saya bilang hati itu ranahnya manusia, iman itu adalah keputusan hidup kita. Keputusan hati kita untuk mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum saudara bisa percaya kepada satu hal, saudara harus bisa meyakinkan dulu hatimu akan satu hal. Amin. Makanya penting ya, hari ini kita belajar tentang menjaga hati. Supaya apa? Saudara bisa mempertahankan iman dan juga kebenaran. Saya tutup dengan ini saudara. Hati nurani adalah filter terakhir dalam hidup kita yang akan menjadi pondasi iman dari setiap orang. Amin. Saya ketika membacakan firman Tuhan ini, Tuhan tiba-tiba ingatkan kata filter. Ya. Dan ini adalah bukan hanya filter pertama, kedua, ketiga, tapi ini filter terakhir. Ya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Akan ada saatnya saudara mulai meninggalkan keluargamu. Bahkan akan ada saatnya saudara mungkin ditinggalkan oleh keluargamu. Akan ada saatnya mungkin ketika saudara dapat kesempatan dari Tuhan, saudara akan bekerja atau saudara mungkin akan studi di negara yang jauh banget. Mungkin saudara belajar di planet Pluto kayaknya ya. Benar-benar jauh gitu ya. Dan saudara jauh dari orang tua, jauh dari papamu, jauh dari mamamu. Dan saudara akan berhadapan sendiri dalam kehidupanmu. Akan ada saatnya saudara benar-benar sendiri, you alone with your life. Ya. Dan saya pengen bilang sama saudara, satu-satunya filter keputusanmu adalah hatimu. Saudara pasti akan mengikuti apa yang hatimu tentukan. Ya. Dalam hidup kita ketika kita mengambil keputusan, saudara mungkin menerima masukan dari ahli. Saudara menerima masukan dari pakar. Saudara menerima masukan mungkin dari orang-orang terdekatmu, dari sahabatmu, mungkin dari istrimu, atau dari suamimu, atau dari anak-anakmu. Ketika saudara memutuskan nih menikah, saudara pasti bilang, oh jangan nak sama dia, orangnya galak misalnya gitu ya. Kemudian yang lain bilang, oh boleh, baik kok orangnya, suka beliin martabak kalau ke rumah katanya gitu ya. Saudara pasti akan bilang tuh, oh bagus tuh, dia prospek, kerjanya bagus. Saudara akan mulai dengar macam-macam. Masukan A, B, C, D, dan seterusnya. Betul ya? Tapi saya bilang sama saudara, yang akan menentukan terakhir
adalah hatimu. Betul atau betul, saudara? Betul ya? Orang mau ngomong apa, ujung-ujungnya keputusannya ada di dalam hatimu. Makanya saya katakan ini adalah filter terakhir. Ya, ketika engkau jauh dari keluargamu, gak ada orang-orang siapapun yang lihat, engkau jauh dari gereja, engkau jauh dari pelayanan, dan tiba-tiba ada ajakan untuk melakukan dosa, saya katakan tidak akan ada pendeta yang nyuruh engkau untuk bertobat. Tidak ada firman Tuhan mungkin. Tidak ada lagu-lagu rohani lagi. Tidak ada orang-orang sahabatmu yang memperhatikan hidupmu. Satu-satunya yang bisa mengontrol hidupmu adalah keputusan di hatimu. Oke? Dan ini yang harus saudara jaga sebaik mungkin. Ya, ingat perkataan saya tadi, saudara. Akan ada waktunya engkau sendirian mengambil keputusan. Dan satu-satunya yang bisa menjaga itu adalah hati nuranimu. Kalau engkau gak mau salah dalam kehidupanmu, isilah hati nuranimu dengan Roh Kudus. Supaya apa? Nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Rencana-rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, karena kelemahan kita begitu, saudara. Kalau rame gampang, tapi kalau sendiri gak bisa. Supaya saudara gak jatuh apa? Filternya dijaga, Bu. Filternya dijaga, Pak. Amin. Amin. Ketika saudara mulai masuk ke tempat-tempat yang aneh, saudara diajak yang aneh-aneh, filternya masih nyala gak? Masih on gak? Atau jangan-jangan sudah mati? Saya berdoa di tempat ini, saudara masuk mungkin dengan hati yang kotor, hati yang penuh dendam, iri hati, amarah, kedengkian, keinginan daging, hawa nafsu, dan lain-lain. Saya doa pulang nanti hatimu bersih. Amin. Seperti cuci mobil ya, datangnya kotor, pulangnya bersih. Asal jangan hujan habis itu ya. Ya, ketika engkau keluar bersih, please, saya sebagai pendeta saudara, jaga baik-baik, bersihin tiap hari. Kalau isimu kedengkian terus, hancur hidupmu, Pak, hancur hidupmu, Bu. Kalau engkau isinya marah terus, ya, emosi, kemudian caci maki, kotor pokoknya isinya hatinya, saya katakan hancur, Bapak Ibu, hancur. Kau udah gak punya filter lagi dalam hidupmu. Saya pengen saudara punya filter yang terus terjaga, sehingga rencana Tuhan, kebenaran Tuhan menjadi pegangan sampai dengan selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan pada siang hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Saudara yang sungguh-sungguh diubahkan hatinya, datang sama Tuhan. Hidup tak ada yang sembunyi bagi. Mari angkat tangan saudara siang hari ini, katakan, ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan kami berjuang sampai akhirnya.
yang tak pernah habis di hidupku. Dan kami terus berjuang